A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Inner Heart Talk Season 2 episode 9. Ya, nggak kerasa kita udah 8 episode nih sama Mas Sony. Berulang-ulang kita belajar lagi, menggali lagi. Kali ini episode ke-9. Kita akan menelaah lebih dalam lagi. Kemarin kita sudah berbicara tentang basmalah, kemarin kita sudah berbicara tentang hamdalah, dan tentu saja kita melanjutkan hari ini kita akan berbicara tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tidak berpanjang lebar, kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mas Sony Wicaksono. Apa kabar Mas Sony? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Kang Abu. Salam. Waalaikumsalam. Nggak kerasa ya Mas Sony, ini Inner Heart Talk udah dari setahun loh, dari Ramadan ke Ramadan. Kemarin kan Iya ya, iya kita betul kita betul kita betul. bikin edisi Ramadan kan, itu tahun Iya lalu iya nih. iya Ini iya udah iya. mau Lebaran lagi, nggak kerasa. Ini yang Bener ya. COVID ini yang kelamaan atau gimana? Si COVID Kayak aja itu setahun. kelamaan di rumah kayaknya. Jadi nggak kerasa. Oke, Mas Oke. Sony, kemarin kita udah bicara tentang hamdalah, tentang basmalah gitu ya, dan sekarang mungkin kita melanjutkan menuju ke Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Silakan Mas Sony untuk dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wah, sejahtera buat kita semua. Melanjutkan topik berikutnya ini, kita bahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Di dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya kan, kita akan bahas kan di Al-Fatihah surat ketiga ya kan. Setelah sebelumnya kita bahas tentang basmalah, hamdalah ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah itu menyatakan dirinya ya, bahwa Allah telah menetapkan atas dirinya tuh kasih sayang. Ya, boleh dibuka Kang Abu surat 6 boleh. ayat 12. Ya, surat 6 ayat 12. Ya. Sebentar. Oke. Surat 6 Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia Ya. sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Ya, jadi di sini kata-katanya Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang ya. Dibuka satu lagi boleh, surat 6 ayat 54 ya. Ya, oke. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasannya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kenapa harus ada kata-kata Allah sebagai Tuhan yang raja di raja ya, raja di atas segala raja itu mengatakan telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, karena Allah kan maha kuasa. Allah tuh berhak menetapkan atas dirinya tuh apapun tanpa siapapun yang berhak atau punya kuasa untuk protes atau mengatakan enggak dan sebagainya ya. Nah, di atas semua sifat misalnya maha kuasa, maha adil dan sebagainya itu, Allah menetapkan atas dirinya tuh kasih sayang. Jadi ini suatu hal yang perlu kita syukuri ya. Jadi bayangkan ya kalau kita punya Tuhan yang menetapkan atas dirinya kekuasaan gitu, Hmm. atau kita punya Tuhan yang menetapkan atas dirinya keadilan. Jadi ya nggak akan ada ampunan kan, berarti kan semua harus dibalas gitu kira-kira kan gitu. Jadi begitu Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang tuh sebenarnya kita semua tuh dalam posisi yang sangat aman gitu. Karena kita punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang gitu. Nah, jadi kasih sayang itu adalah sifat atau sikap Allah yang terutama dan satu-satunya, kira-kira begitu ya. Nah, jadi makanya disebut kata-katanya Allah. Allah sendiri itu kan dalam bahasa Arab artinya zat maha kasih sayang ya. Makanya dibilang di surat 17 ayat 110 misalnya,
Hmm. Eh, Kamu boleh panggil ya Allah atau ya Rahman atau nama-nama apapun yang kamu sukai, kira-kira begitu. Jadi kita boleh manggil Allah atau Ar-Rahman ya. Nah, kita tapi perlu sadar ya, apa sih hakikat dari Allah mengatakan atau menetapkan atas dirinya kasih sayang. Apa itu kasih, apa itu sayang, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim ya. Hmm. Nah, eh, Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Semua itu sudah dikasih gitu loh, sudah diberikan, sudah dianugerahkan. Nggak ada yang kita butuhkan yang belum Allah anugerahkan gitu. Hmm. Hmm. Jadi semuanya sudah dianugerahkan karena Allah Maha Pengasih. Jadi semua sudah dikasih gitu ya. Cuman masalahnya kita nganggap belum, kan saya ngerasa saya belum jadi orang yang konglomerat, belum punya mobil 50 gitu kan, belum punya kapal pesiar, belum punya apa segala macam kan, berarti kan belum dikasih semua gitu. Hmm. Nah, ini perlu dibedakan antara saya tadi mengatakan Allah sudah memberikan, menganugerahkan apa-apa yang kita butuhkan, bukan apa-apa yang kita inginkan gitu ya. Oke. Jadi kita perlu tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Nah, semua keinginan, harapan, kemauan kita itu seringkali nggak cocok dengan apa yang Allah sudah sediakan untuk kita butuhkan gitu. Nah, jadi yang perlu pertama kali dipasrahkan adalah segala kemauan, keinginan, harapan, prioritas, bahkan tujuan hidup kita pun kita pasrahkan saja kepada Allah Hmm. agar apa-apa yang Allah hendak berikan, anugerahkan itu akan terjadi, dialami dan diterima gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi segala harapan, keinginan, kemauan kita itu sebenarnya membatasi sikap Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena bisa jadi misalnya Allah ingin mengarahkan kita ke satu titik A, tapi kita maunya ke titik B gitu. Jadi artinya Hmm. sehingga apa yang Allah hendak berikan itu tidak terjadi, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi untuk bisa menerima semua Ar-Rahman, kasih Allah itu, maka kita perlu pertama kali memasrahkan semua harapan, keinginan, kepentingan kita untuk dipasrahkan saja kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita perlu tahu bahwa meskipun Allah itu sudah memberikan segala-galanya, segala-galanya sudah dianugerahkan, tapi yang dianugerahkan itu belum kita terima, Kang Abu. Jadi ada perbedaan antara sudah diberi dan Hmm. sudah diterima gitu. Nah, jadi misalnya kebahagiaan hidup gitu. Sebenarnya Allah udah anugerahkan kebahagiaan hidup yang di dalam, yang nggak perlu dicari kemana-mana, yang unconditional, yang tanpa sebab, yang bahagianya ya karena memang sifat alami kita bahagia, kira-kira begitu. Tapi Hmm. kan kita hidup mencari kebahagiaan misalnya. Jadi kita mencari sendiri dan sebagainya. Jadi kebahagiaan yang di dalam itu karena kita mencari yang di luar, ya nggak bisa diterima gitu loh kebahagiaan yang di dalam itu. Jadi terdapat perbedaan antara apa yang sudah diberikan Allah, yaitu kebahagiaan yang sejati misalnya, dengan apa yang kita terima karena konsep kita tentang bahagia beda dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu bahwa ada hal-hal yang menghalangi, menghambat, membatasi, merintangi dan membatasi ya dari apa yang sudah Allah berikan ini dalam bentuk banyak, misalnya konsep, misalnya keinginan-keinginan, misalnya macam-macam itu, sehingga apa yang Allah hendak berikan itu tidak sedang kita terima. Hmm. Nah, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu juga membuat eh, apa-apa yang Allah hendak berikan itu tidak bisa kita terima. Misalnya orang yang hidupnya susah secara materi gitu ya, itu bukan karena Allah tidak mau memberikan materi yang cukup kepada dia, tetapi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang membuat di masa lalu yang membuat dia harus menuai akibatnya sehingga apa yang hendak Allah berikan yang terbaik itu tidak terjadi, kira-kira begitu. Hmm. Nah, jadi kita
perlu menyadari bahwa kenapa kita tidak bisa menerima apa-apa yang Allah sudah anugerahkan, itu bukan karena Allah belum beri, bukan karena Allah tidak sedang mau memberi, karena Allah itu selalu dan setiap saat memberi yang terbaik, terindah, dan sempurna, tetapi kitanya yang membatasi, menghalangi, merintangi, menghambat, kira-kira begitu. Dengan perilaku kita sendiri, kira-kira begitu. Makanya kalau coba dibuka surat 4 ayat 79, Kang Abu. Ya, ya. Surat 4 ayat 79. Ya. Oke. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya. Jadi apa-apa yang bencana, keburukan yang menimpa kita itu akibat perbuatan kita sendiri. Padahal Allah itu Maha Pengasih, sudah memberi segala-galanya yang itu tadi yang terbaik, terindah, dan sempurna. Nah, sehingga kita perlu mengandu, quote unquote mengandu ya, dengan cara semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sebelumnya, membatasi kehendak Allah itu, sehingga kita bisa menerima apa yang hendak Allah sudah direncanakan untuk kita dapatkan, kira-kira begitu. Nah, itu yang berikutnya lagi. Nah, kalau bicara tentang Allah Maha Pengasih juga, itu apa itu yang dikasih? Yang dikasih itu namanya berkat. Berkat itu misalnya rezeki, udara, bumi dan alam semesta, terus kemudian semua yang kita bisa nikmati ya, bisa kita dapatkan itu namanya berkat. Jadi berkat itu adalah semua yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam yang mencerminkan sifatnya yang Maha Pengasih gitu kira-kira. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa di balik berkat, di balik semua pemberian berkat itu ada sayang. Nah, jadi ada sayang. Jadi seperti itu berkat-berkat itu hanyalah expression of love. Jadi ekspresi dari sayang Tuhan kepada kita. Jadi misalnya kita diberikan bisa bernapas, bisa hidup, bisa dapat kesempatan hidup dan sebagainya, ini berkat-berkat yang semua kita terima ini, di balik itu ada sayangnya Allah gitu. Jadi hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan kasih dan sayang. Bukan sekedar menerima berkat saja, di balik itu ada sayangnya gitu. Nah, jadi hubungan kita ke Allah bukan hubungan yang hanya sifatnya transaksional gitu yang diberi lalu kita bersyukur, tapi sebenarnya di balik itu ada sayang. Nah, itu bedanya kalau kita lihat pengemis di pinggir jalan, dia biasanya ngomongnya kasih saya atau sayangi saya, Kang Abu. Kasihani kan? Kasihani Pak gitu, kasih gitu. Karena dia mengharapkan kita memberikan sesuatu gitu. Tapi kalau hubungan ibu dengan anak itu hubungan sayang gitu. Jadi kalau ibu memberikan segala sesuatu kepada anaknya itu atas dasar sayang di balik itu, bukan seperti seorang kita memberikan kepada pengemis gitu nggak ada sayangnya, hanya kasih gitu. Nah, jadi hubungan dengan Allah itu dalam, bukan cuma sekedar kasih, tetapi ada sayang di balik itu gitu. Jadi kasih itu hanyalah expression of love, ekspresi dari sayang, dan sementara sayang sendiri itu adalah sebuah hubungan gitu, hubungan yang lebih dalam, yang sifatnya perasaan gitu, kira-kira begitu. Jadi nah, seringkali kita itu hanya mementingkan kasihnya saja. Kita nggak mempedulikan hubungan perasaan ini gitu loh. Jadi kita kepada Allah tuh banyak minta aja gitu, tapi kita nggak mementingkan hubungan yang makin dekat antara kita dengan Allah itu gitu. Iya. Jadi minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, nggak dikasih marah gitu ya.
Hmm. Dikasih mintanya lebih gitu. Besok minta 10, Iya betul dikasih minta betul. 100 gitu. Eh, Dikasih 100 minta 1000 gitu. hmm. Tapi nggak ada dampaknya terhadap hubungan yang lebih dekat, kira-kira gitu. Oke, Ya kan? oke. Jadi kalau ada misalnya anak dikasih mainan langsung sibuk dengan mainannya gitu. Tapi dia nggak jadi lebih dekat dengan ibu bapaknya yang memberi mainan itu. Kita pun Hmm. bersyukur, selalu kata-katanya bersyukur atas apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita, betul nggak? Ya. Kita nggak pernah bersyukur kepada siapa yang menganugerahkan itu semua kepada kita gitu. Hmm. Jadi hubungan ke Allahnya kepada atas sifatnya sangat, ya boleh dibilang maaf ya, agak transaksional gitu. Saya dapat Hmm. apa, saya bersyukur gitu. Hmm. Hmm. Padahal sebenarnya di balik apa yang kita dapatkan, kita terima, itu sebenarnya Allah memberinya lebih daripada apa yang sudah kita terima itu, karena yang diberikan adalah yang terbaik, terindah dan sempurna, tapi kita baru terimanya sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali. Dan itu pun di balik apa semua yang diberikan yang terindah, sempurna dan terbaik itu, ada kasih sayang Allah yang Hmm. eh, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi kepada kita gitu. Nah gitu. Jadi dan Allah mengasihi menyayangi kita semua sama loh. Nggak ada orang kaya dikasih sayang lebih dari orang yang miskin misalnya. Nggak ada misalnya orang yang cacat dan sebagainya itu tidak disayang dibanding orang yang sempurna misalnya. Semuanya sama gitu. Nah, Hmm. kenapa seseorang menerima, yang satu menerima lebih, yang satu menerima kurang? Ya karena yang menerima lebih itu membiarkan semua hambatan, halangan, rintangan apapun yang menghalangi apa yang diterima itu untuk dapat dipasrahkan dan lepas. Dan orang yang kurang menerima banyak sekali hambatan, rintangan dan apa namanya yang batasan itu yang membatasi Allah sudah berikan, termasuk dosa atau karmanya di masa yang lalu misalnya gitu. Jadi Hmm. nggak ada yang dibeda-bedakan sebenarnya begitu. Hmm. Nah itu ya, um, jadi maha pengasih dan maha penyayang. Kita perlu tahu bahwa kasih sayang Allah ke kita itu lebih dari kasih sayang ibu kepada anak. Jadi um, sebenarnya Allah itu apa ya, ingin bantu kita dalam segala hal, tapi memang kita yang tidak membiarkan bantuan dan kasih sayang Allah itu yang terjadi gitu ya. Hmm. Jadi kasih sayangnya ini nggak terjadi dengan seutuh-utuhnya. Nah, tapi kita diperintahkan Allah tuh untuk hidup yang balance ya. Jadi nggak cuman sekedar hubungan aja, tapi tidak mencari berkat ini gitu loh. Jadi artinya ada orang kan yang mungkin yang kayak disebut sebagai sufi itu, Hmm. sufi yang hanya 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 hubungan dengan Allah tuh hanya sayang saja gitu. Dia nggak peduli dengan apapun yang berkat-berkat yang telah diberikan. Makanya dibilang jangan lupakanlah kehidupan dunia kan di Ya. surat 28 28. ayat 77 ya. Ya. Nah, boleh dibuka tuh Kang Abu ya. Oke. Dan carilah apa yang telah Ya, dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. ya. Jadi dua-duanya ini jadi berkat dan kasih sayang itu balance ya. Tapi kita harus tahu di balik berkat itu adalah ada perasaan sayang. Jadi ada perasaan sayang Allah kepada kita gitu. Nah, jadi kita nggak hanya hidup hanya berkat mana nih kok nggak dikasih yang ini gitu kan. Tapi di balik itu hubungannya tidak apa namanya tidak dijalin dan direkatkan. Jadi hubungan yang semakin dekat. Nah orang-orang yang misalnya rada-rada sufi begitu,
Dia hanya mementingkan sayangnya, tapi orang-orang kebanyakan hanya mementingkan kasihnya aja. Jadi sifatnya jadi transaksional, kira-kira begitu. Nah, kalau orang yang kita bisa balance di dua-dua ini, ya atas semua berkat yang telah Allah berikan kepada kita, itu kita syukuri. Nah, kita bersyukur aja semuanya diberikan berkat, kita berusaha agar kita menerima berkat sesuai dengan apa yang Allah hendak kerjakan, apalagi yang duniawi sifatnya itu harus urusan itu harus diurus ya, kerja, mencari uang dan sebagainya, itu berkat Allah semua. Tapi dalam hal spiritual, kita harus tahu bahwa setiap langkah, setiap apapun yang kita lakukan itu hanyalah membuat hubungan sayang itu menjadi semakin dekat setiap saat gitu. Kalau hubungan sayangnya nggak semakin dekat, ya sebenarnya hidup ini tujuannya memperbaiki hubungan sayang dengan Allah gitu. Dengan cara Allah memberikan kasihnya itu terus-menerus gitu. Yang penting itu hubungan sayang dan itulah yang selamanya. Misalnya gini, saya kasih Kang Abu, Allah memberikan Kang Abu misalnya mobil gitu, mobil baru, misalnya yang mahal apa sih mobil yang mahal Kang Abu suka gitu. Apa ya, Lamborghini lah misalnya. Lamborghini misalnya. Hmm, hmm. Nah, Lamborghini itu berkat Allah kan. Yes. Tapi berapa lama sih Lamborghini itu bisa Kang Abu nikmatin? Ya, ya. Setahun, 10 tahun, 50 tahun, ya Ya. paling juga 20 tahun, habis itu Kang Abu juga udah males gitu kan. Jadi berkat itu ada obsolete-nya, jadi ada apa ya, ada durasinya, Ya, ya. ada tidak selamanya gitu kira-kira. Nafas, tubuh, hidup, ini semua Allah berikan itu tidak selamanya. Ada Nah, yang expired lah ya. selamanya itu ya expired. Yang selamanya itu adalah hubungannya itu gitu. Yes, Hubungan yes. kepada Allah itu, hubungan sayangnya itu yang selamanya. Ya. Nah, tapi kita perlu tahu waktu Kang Abu dikasih Lambo misalnya, itu Lambo itu karena Allah sayang sama Kang Abu gitu. Jadi jangan waktu dikasih Lambo wah jadi lupa gitu. Ya, 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 Lupain ya. yang memberi. Karena Lambo itu hanya harusnya ya membuat hubungan Kang Abu dengan Allah makin dekat. Lambonya sendiri sebenarnya nggak penting, kira-kira begitu. Nggak terlalu penting gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi di balik itu semua ada hubungan sayang. Nah, karena sayang ini hubungan dan perasaan, maka sebenarnya nggak bisa dipikir, itu harus dirasakan pakai hati gitu. Harus dirasakan pakai hati. Kira-kira begitu. Jadi nggak bisa dipikirin, nggak bisa diusahakan, tapi itu hanyalah dirasakan dengan hati. Makanya perlu apa namanya membuka hati agar kemudian kita bisa merasakan berkat itu, bersyukur kepada pemberinya, dan kemudian kita bisa mendekatkan hubungan karena kunci hubungannya adanya di hati kan, gitu. Di instrumen yang diberikan itu adanya di hati. Jadi kayak misalnya ini nih ada ini ya, ada tab gitu ya. Kalau orang matanya tertutup, dalam hal ini mata tertutup dan suka saya sampaikan gini ya, mata tertutup dan wajahnya melengos ke samping, apapun yang diberikan di tangannya ini dia nggak akan melihat gitu. Nanti dikasih lagi misalnya handphone, dikasih lagi apapun di tangan udah penuh pun dia hanya begini aja, itu yang hati sedang tertutup. Nah, kemudian begitu hati mulai terbuka, meskipun matanya itu belum terbuka sekali, kita sudah mulai mengarah kepada yang memberi gitu, kepada Allah gitu. Nah, begitu mata udah mulai terbuka, biasanya nggak langsung melihat kepada Allah, tapi kepada yang diberi ini. Jadi ini semua gitu. Jadi kita fokusnya itu kepada apa yang diberikan. Nah, lama-lama mata kita itu tidak melihat lagi kepada apa yang diberikan ini, tetapi hanya memandang kepada siapa yang diberi. Sehingga apapun yang diberikan itu kita syukuri aja. Karena itu nggak penting. Yang penting adalah hubungan itu, hubungan sayang itu. Ya.
Nah hmm, itu yang berikutnya lagi. Nah yang berikutnya lagi adalah hubungan kasih sayang itu menjadi berarti kalau itu dua arah gitu. Betul. Nah, jadi Allah sudah memberi yang terbaik, yang terindah, yang sempurna buat kita. Tapi apakah kita sudah memberi yang terbaik, terindah, dan sempurna juga dari kita kepada Allah gitu. Nah, apa itu? Itu yang namanya ibadah gitu. Jadi ibadah itu adalah mempersembahkan yang terbaik, yang terindah, dan sempurna dari kita kepada Tuhan, gitu, kepada Allah. Nah, misalnya, dan Allah melihat itu adalah yang di hatinya, bukan yang di luarnya, kira-kira begitu. Jadi nggak dilihat dari, maaf ya, nggak dilihat dari bentuk fisiknya, dari bahasanya, dari bajunya, dari segala macamnya, tapi yang dari hatinya gitu. Nah, sebagai contoh misalnya ketika kita berdoa gitu, berdoa ya harus kita persembahkan doa yang terbaik, yang terindah, yang dari kita gitu. Karena Allah sudah memberi yang itu. Jadi dua arah. Nah, misalnya lagi apa namanya, lagi minum, lagi makan. Minum dan makannya juga seperti hal yang kita bahas sebelumnya ya, dalam basmalah misalnya di dalam kasih sayang Allah, melakukan ini hanya untuk semakin dikasih disayangi Allah gitu. Jadi itu adalah persembahan kita kepada Allah gitu. Dalam hal kita minum gitu. Jadi semua hal bisa sebagai ibadah. Jadi dua arah. Allah sudah memberi yang terbaik, terindah, sempurna. Kita juga memberikan yang terbaik, terindah, dan sempurna. Misalnya begini ya, ini contoh-contoh apa namanya, contoh mudahnya. Saya pernah di Solo misalnya lagi jalan, lalu kemudian mampir ke tukang nasi goreng. Lalu saya tanya, nasi goreng itu sepi, nggak ada yang beli gitu. Kemudian saya tanya kepada Mas yang jualan, Mas sudah jualan nasi goreng berapa lama gitu. Dia menjawab 25 tahun. Loh, kok 25 tahun masih sepi begini? Lalu saya pesan nasi gorengnya, saya makan. Ternyata rasanya nggak enak gitu. Nah, rasanya nggak enak. Saya bilang, Mas, ini rasanya rada kurang enak nih. Nah, saya terbuka aja. Mungkin Mas harus belajar lagi untuk bikin nasi goreng yang lebih enak. Tanya siapa atau belajar di mana. Sehingga apa Mas yang Mas persembahkan kepada pelanggan itu adalah yang terbaik gitu. Masa 25 tahun jualan nasi goreng tetap nggak enak? Nah, itu namanya bukan ibadah gitu. Ibadah itu adalah terus-menerus mempersembahkan yang terbaik gitu. Jadi kalau kerjanya juga yang terbaik yang dipersembahkan, kalau belajar yang terbaik, apapun itu yang terbaik dipersembahkan gitu. Jangan males-malesan, asal-asalan dan sebagainya gitu. Kira-kira begitu. Nah, karena Allah sudah Maha Pengasih, kalau kita itu kemudian menjawabnya dua arah dengan memberi yang terbaik, apapun waktu kita pergunakan yang terbaik gitu ya, maka kehendak Allah untuk memberi kita yang terbaik itu terjadi gitu Kang Abu. Nah, jadi bukan berarti Allah kan udah Maha Pengasih, ya udah saya malas-malesan aja gitu. Saya nggak usah ngapa-ngapain, semua toh juga udah diberi gitu. Nah, Maha Pengasih itu akan terjadi dengan indah ketika itu terjadinya dua arah. Allah memberi yang terbaik, kita pun memberi yang terbaik sebagai persembahan kasih kita kepada Allah, kira-kira begitu. Nah, jadi waktu si tukang nasi goreng itu kemudian merubah sikapnya, mindsetnya, pola pikirnya segala macam, dia belajar membuat nasi goreng yang lebih baik lagi, lebih enak, misalnya, contohnya begitu ya. Bukan karena supaya pelanggannya lebih banyak, tetapi hanyalah sebagai persembahan kasih kepada Allah karena sudah diberikan badan yang sehat, kesempatan dan sebagainya, pasti dia akan jadi laku dan berkat Allah itu akan mengalir kepada dirinya kan. Rezekinya juga makin banyak gitu. Kira-kira begitu. Karena rezeki yang banyak berkelimpahan udah Allah berikan. Tapi dia membatasinya dengan membuat nasi goreng yang asal-asalan gitu. Kira-kira begitu. Jadi harus
It takes two to tango. Butuh dua pihak supaya kehendak Allah ini terjadi dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi dalam hal duniawi, semua itu harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nah, dalam hal spiritual, itu kita nggak boleh ngurus apa-apa. Justru kita harus pasrah, berserah, tidak mengapa-ngapa, santai, dan sebagainya ya. Kemarin udah kita bahas ya, tumak nina, segala macam tuh ya, untuk hati terbuka, itulah yang disebut sebagai yang sebaik-baiknya itu. Jadi ada dua hal, untuk hal yang duniawi, kita harus urus dengan sebaik-baiknya. Untuk hal yang sifatnya spiritual, kita nggak bisa urus sama sekali, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, gimana cara buka hati kita nggak bisa, gimana caranya bisa mengarahkan hati kita kepada Allah nggak bisa, gimana caranya bisa lebih dekat kepada Allah juga nggak bisa, gimana cara misalnya membersihkan hati dari dosa, karma, dan sebagainya kita juga nggak bisa. Cara yang terbaik sebagai persembahan kasih karena Allah sudah beri segalanya adalah dengan mengembalikan segala urusan itu kepada Allah. Kira-kira begitu. Jadi di satu sisi, kasih seperti itu. Terbagi dua untuk hal duniawi maupun hal yang sifatnya spiritual, gitu kira-kira. Nah, untuk yang sayang, ya hubungan sayang ini, itu juga menjadi berarti jika itu dua arah, gitu. Oh, sebentar, satu lagi. Tadi tentang kasih ya, Kang Abu ya. Sebenarnya apa sih yang bisa kita berikan kepada Allah itu, ya, sebagai apa namanya, dua arah hubungan kasih itu. Karena kalau kita lihat ya, hidup bukan punya kita, badan ini bukan punya kita, waktu bukan punya kita, karena semua itu bisa diambil Allah dengan tanpa kita bisa tahan atau kita tunda. Sebenarnya yang kita punya itu satu-satunya adalah pilihan, ya. Kalau pilihan hidup itu, pilihan kita itu punya kita. Allah itu nggak mau apa namanya intervensi gitu. Itu hak prerogatifnya kita adalah memilih gitu. Boleh pilih jadi orang benar, boleh pilih jadi orang nggak benar, boleh pilih beriman, boleh pilih kafir dan sebagainya, itu pilihan. Nah, pilihan itu adalah punya kita. Nah, salah satu elemen tadi di dalam kasih adalah bagaimana mempersembahkan satu-satunya yang kita punya itu, yaitu pilihan, untuk setiap saat memilih Allah gitu. Nah, memilih Allah itu apa? Memilih Allah itu misalnya gini, contohnya ya, misalnya ada sesuatu hal yang bikin kita kesel gitu, atau bikin kita marah gitu. Nah, kita tahu kalau kita marah, kita kesel, kita mengotori hati kita. Hubungan kita kepada Allah adanya di hati kuncinya. Sehingga kalau hati kita kotor, hubungan kita kepada Allah terganggu gitu. Jadi kita tidak memilih marah, tapi memilih untuk sabar misalnya. Nah, itu namanya memilih Allah gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi dendam apa ada seseorang yang berbuat buruk kepada kita gitu. Nah, kita tidak memilih untuk membalas, tapi memilih untuk memaafkan. Nah, itu maksudnya memilih Allah seperti itu. Jadi selalu pilih Allah. Jadi pilihlah apa yang Allah apa namanya sukai, kira-kira begitu. Yaitu tadi ya. Nah, itu mengenai kasih. Mengenai sayang ya, sayang. Kan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah kan menyayangi kita tuh lebih dari ibu menyayangi anaknya. Tapi itu juga harus dua arah gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana kita juga bisa menyayangi Allah gitu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membiarkan kita disayang Allah, kira-kira gitu. Karena kita sendiri nggak mungkin menyayangi Allah. Gitu. Kita kan sangat kecil, Allah sangat besar. Yes. Jadi kayak anak bayi yang umur 3 bulan gitu ya, dia cara untuk menyayangi ibunya ya dia menjadi bayi yang manis untuk disayang oleh ibunya, kira-kira begitu. Nah gitu, jadi cara memilih Allah adalah menyayangi Allah adalah dengan memilih untuk setiap saat berada di dalam kasih sayang Allah gitu.
Nah, membuat hidup kita bahagia, lepas, berserah, pasrah, dan sebagainya itulah cara untuk membalas sayang Allah kepada kita, kira-kira begitu. Nah, dan melakukan apapun itu untuk membuat Allah dan kita hubungan sayangnya itu makin dekat. Nah, jadi makanya kalau di Al-Quran, janganlah kamu melakukan apapun kecuali hanya karena ridho Allah gitu. Ridho itu artinya sayang. Jadi spektrumnya ridho itu luas, bisa sampai mengizinkan sampai dengan sayang gitu. Jadi kita tuh melakukan apapun hanya untuk lebih disayang Allah lah gitu kira-kira. Meskipun Allah menyayangi kita kan tidak terbatas. Tapi apakah kita sudah menyayangi Allah dengan sepenuh hati? Itu pertanyaan. Jadi dan ini adalah hubungan dua arah. Makanya di Al-Quran disebut ridho itu bukan hanya mencari ridho Allah, bukan hanya Allah ridho kepada kita, tapi kita juga ridho kepada Allah gitu. Iya, iya, iya. Jadi radhiyallahu anhum wardu'an. Jadi Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Dua-duanya ada hubungan sayang yang timbal balik, kira-kira begitu. Nah, kalau kita sadar tentang kasih dan sayang ini adalah dengan kesadaran seperti itu yang tidak terbatas, yang indah, sempurna dan sebagainya, dan itu timbal balik, di mana kita tuh nggak bisa memperbaikinya kecuali Allah yang membantu kita ya, maka itu terjadi hubungan yang sangat indah gitu antara kita dengan Allah gitu. Jadi Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya itu dapat dirasakan sampai ke hati yang paling dalam, kira-kira begitu. Bukan cuma sekedar dibaca, tapi itu sebuah pengalaman. Nah, jadi misalnya gini pengalamannya. Setiap disebut nama Allah, ada kerinduan yang keluar dari dalam hati kita itu untuk rindu untuk kembali kepada Allah gitu. Rindu untuk membuat Allah tuh makin sayang sama kita, rindu untuk membuat Allah tuh makin ridho gitu ya. Nah, kerinduan itu tuh adalah cerminan dari hubungan kasih sayang yang dua arah itu timbal balik, kira-kira begitu. Jadi itu contohnya. Disebut nama Allah aja kerinduannya muncul gitu. Nah, artinya udah ada hubungan gitu. Ya. Nah, ini misalnya lagi mudik yang dilarang begini ya. Lagi PSBB mudik dilarang. Bagi anak yang jauh yang biasa setiap tahun mudik dilarang, lalu tahun ini nggak boleh mudik. Hatinya ada kerinduan nggak kepada ibu bapaknya masih hidup di kampung halaman? Ada kan kerinduan yang benar-benar rindu gitu, pengen ketemu gitu. Kenapa? Karena hubungan gitu loh. Padahal sebenarnya sampai di kampung dia rindu mau dimasakin ibunya, paling dimasakin misalnya sambal goreng ati gitu atau opor gitu. Tapi masakan ibunya itu yang sebenarnya bisa beli di mana aja gitu. Itu beda gitu. Karena di balik opor dan sambal goreng ati itu ada sayang dan kerinduan yang yang dirasakan gitu, berkelimpahan gitu. Kira-kira begitu. Jadi, nah tujuan hidup kita itu nantinya tuh mau pulang, mau kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Kembali bukan cuma kembali lalu kayak orang mudik kembali lalu kemudian pergi lagi, tapi kembali untuk bersama Allah selama-lamanya, kira-kira gitu. Nah, bagaimana orang yang mau kembali tetapi kerinduannya tuh nggak ada, hubungan sayangnya tuh nggak ada gitu. Nah, itu yang perlu disadari arahnya dulu. Memang ini perjalanan yang cukup panjang sampai kepada kondisi hubungan yang seperti yang Allah kehendaki dua arah itu. Jadi kita tahu sadar arahnya dan kita berada di dalam jalan kasih sayang itu
yang akan bantu kita dalam segala hal, termasuk bahwa kita nantinya kembali kepada Allah. Oke, Itu mungkin pengantarnya Kang Abu oke, oke. dan teman-teman Ini semua. dalam banget Mas Sony, ini terutama aku banyak notes banget yang diulang-ulang yang dapat banget adalah bukan apa yang terjadi tetapi bagaimana hubungan yang lebih baik yang terjalin gitu ya kira-kira ya Mas Ya, Sony ya. Itu betul, yang poin penting. betul. Nah, yang pengen sedikit ditanyain adalah gini, tadi Mas Sony bilang bahwa ada kita tuh yang menghambat itu adalah kesalahan dan itu harus diandu lah kesalahannya gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mengandu kesalahan-kesalahan kita sehingga berkat Tuhan, hubungan Tuhan sama kita, kita sama Tuhan itu semakin bagus gitu sama Allah gitu. Gimana Mas Sony? Nah ini ya, sifat maha pengasih, maha penyayang, itu salah satu sifat yang paling utama adalah pengampunan gitu. Hmm. Hmm. Jadi pengampunan, pengampunan itu tanpa syarat gitu loh. Jadi artinya sebenarnya dosa-dosa kita itu semua diampuni tanpa syarat, kira-kira begitu. Oke. Coba dibuka ya surat 48 ayat 1 sampai 3 tuh. Hmm. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Ya. Jadi Fathul Mubin itu ya di Fatham Mubin itu yang di surat 48 ayat 1, Fatham itu artinya kemenangan, bisa juga terbuka gitu. Jadi Hmm. jadi kita kalau ngebuka semua itu lepas semua, nggak ada yang dipegang, nggak ada yang ditahan, nggak ada yang dipegangin gitu ya. Maka Allah akan menolong kita dengan pertolongan yang kuat untuk mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan dan yang akan datang. Nah, Ya. jadi ada dosa yang belum kita ampuni, belum kita lakukan aja udah diampuni sama Allah gitu. Hmm. Gimana tuh dosa belum dilakuin udah diampunin? Karena Allah Maha Penyayang gitu loh. Nah, Hmm. karena Allah Maha Penyayang, maka kesalahan itu sudah diampuni sebenarnya. Tapi apakah kita mau melepas gitu? Nah, itu pertanyaannya. Misalnya sebagai contoh ada orang yang dendam kepada orang lain gitu. Hmm. Sebenarnya udah diampunin, tapi dendam itu kayak menahan, ya kayak tisu dipegangin begini kan, tisunya dipegangin begini nih, Hmm. ya nggak akan bisa lepas, ya harus dilepas dulu. Makanya itu fatham mubin, jadi harus dibuka sampai betul-betul diangkat, bisa diangkat. Oke. Nah, kenapa kata-katanya diandu ya? Pertama kali kita perlu tahu bahwa hidup itu adalah sekolah dan Allah membiarkan kita untuk salah, ya nggak Hmm. dipaksa kan? Karena kan semua Hmm. pilihan ya. Hmm. Jadi membiarkan kita untuk salah, tapi bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan itu supaya kesadaran kita meningkat gitu. Dan ciri-cirinya kita tidak membuat kesalahan yang sama. Hmm. Jadi artinya kenapa harus diandu? Kata-katanya diandu. Diandu itu artinya diakui dulu bahwa itu salah. Lalu kemudian mohon ampun. Jadi ngakunya tuh ya saya yang berbuat salah itu, mohon ampun, lalu menerima pengampunan, diterima sampai benar-benar plong seperti di 7 langkah yang udah kita pernah bahas tuh ya. 7 Hmm. langkah membersihkan emosi itu di Ya. episode sebelumnya. Jadi kesalahan itu harus diandu. Jadi begitu diandu, diharapkan kesadaran kita itu dapat diterima dari pelaku melakukan kesalahan itu. Karena banyak orang yang salah minta ampun dengan basa-basi, tapi kesadaran atas kesalahan tuh nggak diterima gitu. Hmm. Nah, kesadaran atas kesalahan tuh harus diterima sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih sadar. Oh iya, gitu. Nah, hubungan kepada Tuhannya makin baik. Itu kira-kira. Jadi kalau kesadaran itu udah diterima dan diampuni, ya kita tuh nggak perlu menuai balasan kan dari kesalahan itu kan. Hmm. Hmm. Jadi istilahnya tuh dosa atau karmanya nggak jatuh tempo gitu.
Nah, Nggak jatuh tempo nggak ya. jatuh Oke, tempo. Kalau oke, sampai jatuh tempo ya harus dialami. Meskipun oke, sebenarnya yang kita alamin itu hanya sebagian kecil dari apa yang seharusnya kita harus alami gitu. oke. Sebagian besarnya tuh dibungkus di apa ya, Di diskon. dipeti eskan, dipeti es. Oh, di-PTS-kan ya, Jadi ya, ya. misalnya kita ngelakuin salah harusnya kita mengalaminya 100%, mungkin yang kita kita harus alami itu cuma 1%. 99-nya ini dibungkus. Tapi bukan Hmm, berarti hilang loh, dibungkus ini baru dibungkus sampai benar kita benar-benar minta ampun yang benar-benar ini ya semuanya akan diampuni gitu. Kira-kira begitu. oke. Nah, taunya udah lunas atau udah beres gimana Mas Doni? Indikator parameternya kan tadi tuh ada andu tuh ya. Kalau udah diandu, andunya udah oke, udah inline lagi, udah back on track lagi, ciri-cirinya kira-kira gimana, Mas? Hati kita lebih ringan, lebih lepas. Hati kita tuh Oke. nggak penuh beban. Tapi Oke. itu semua non fisik ya, jadi harus bisa dirasain ya. Hmm. Ciri-ciri fisiknya nggak ada lah, nggak jadi makin putih kulitnya gitu. Nggak, pasti perasaan kan ya intinya ya, maksud. Perasaan lebih Hmm. lepas, lebih ringan, hubungan kepada Allah lebih baik, petunjuk Allah datang, lalu kemudian disebut nama Allah sedikit, hatinya bergetar, ada kerinduan. Kita ngerasa hubungan kita sama Allah makin dekat lah. Hmm. Dan kadang-kadang juga, oh minta ampun atas hal ini itu diangkat kayak ada batu, beban yang diangkat besar gitu. Tapi ditunjukin lagi yang lain lagi gitu. Oh yang itu salah itu belum, yang ini belum. Jadi Allah itu atas kesalahan kita tuh nggak lagi menuding, menunjuk atau menghukum, tapi mau bantu. Nah kalau mau bantu caranya ditunjukin dulu, kamu pernah salah ini, misalnya, ya udah kita mohon ampun gitu. Jadi mohon ampun itu harus nggak basa-basi dan salah satu ciri nggak basa-basi itu satu persatu gitu. Hmm. Nggak Hmm. bisa cuman ya Allah ampunilah atas semua dosa-dosaku gitu. Wah Hmm. itu sangat basa-basi. Nggak spesifik ya, nggak tahu mana yang salah, nggak tahu mana yang harus diperbaiki gitu ya, Ya, kalau bayangin kalau ya Allah ampunilah semua dosa-dosaku, belajar nggak dia dari masing-masing kesalahan itu? iya, 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 Padahal iya, hidup iya, ini kan sekolah, pembelajaran iya, 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 gitu. Jadi harus iya, satu iya, persatu, diandunya satu persatu. iya, iya. Oke Mas, ini sadis ini luar biasa nih. Dan yang mungkin ini yang penting juga nih ya. Tadi di awal Mas Doni bilang bahwa kita tuh sudah dikasih semuanya gitu ya. Udah pokoknya udah dikasih aja. Cuman yang ditutup ketutup tadi gitu. Nah, yang terpenting tadi Mas Doni bilang adalah memasrahkan kepentingan gitu. Nah, belajar memasrahkan kepentingan tuh gimana caranya Mas Doni kira-kira? Tips triksnya. Ya, caranya adalah dibantu oleh kasih sayang Allah gitu. Jadi kita menyadari bahwa kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, ya kita persiapan hati dulu sampai benar-benar enak, lepas gitu. Kita doa kepada Allah untuk dibantu kasih sayangnya, untuk memasrahkan semua harapan, kepentingan, kemauan, ke apa namanya prioritas, tujuan dan sebagainya. Dan itu biasanya bagusnya di setiap awal doa itu kita doanya itu dulu gitu. Jadi benar-benar Hmm. kita dan membiarkan kehendak Allah lah yang terjadi gitu. Makanya di akhir doa ada kata-kata amin ya. Amin itu kan artinya sering diterjemahkan sebagai kabulkanlah semua permohonanku, Hmm. 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 ya kan? Ya. Itu kan artinya lagi maksa Tuhan. Padahal amin tuh artinya terjadilah semua kehendakmu gitu. Hmm. Jadi ya di situ biarlah kehendak Allah itu yang terjadi gitu. Dan kita udah yakin dan percaya bahwa itu yang pasti terbaik. Kira-kira begitu. Oke, oke. Nah, saya mau tambahin sedikit ya Kang Abu ya. Ya. Di balik kasih sayang itu ada kekuatan yang luar biasa gitu, yaitu Hmm. kelembutan gitu ya. Hmm. Jadi misalnya gini, sifat kasih dan sayang itu salah satu cirinya adalah memaafkan gitu. Hmm. Hmm. Nah, ada orang atau kesabaran ya, atau misalnya sifat salah satu ciri kasih sayang itu kelembutan, kesabaran, memaafkan dan berbagi misalnya. Hmm. Jadi berbagi. Jadi membagikan. Nah, kita sering misleading gitu ya.
arahnya, bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang kuat, yang bisa marah, bisa maksa, bisa bisa apa namanya, ngomongnya juga keras gitu ya, yang berapi-api dan sebagainya. Sebenarnya kekuatan yang lebih dahsyat dari itu semua adalah kelembutan gitu, memaafkan ya. Jadi orang yang bisa memaafkan kesalahan orang, kemudian bersabar, kemudian lembut, itu justru orang yang karakternya lebih kuat loh, Hmm. gitu. Hmm. Dibandingin orang yang meledak-ledak dan sebagainya, baru disenggol dikit marah gitu ya. Itu orang yang karakternya lemah gitu. Hmm. Nah, Allah itu bekerja dengan sangat kuat gitu. Dengan cara apa? Kasih sayang gitu. Oke. Jadi kekuatan kasih sayang itu paling dahsyat gitu. Yes. Jadi misalnya nih, ada seorang ibu yang punya anak yang udah nakal, udah apa namanya, nggak nurut dan sebagainya ya, terlibat macam-macam gitu. Lalu kemudian begitu dia pulang ke rumah, ibunya cuma meluk dan memaafkan. Itu dibutuhkan karakter dan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibanding kalau anaknya datang dimarah-marahin, diomel-omelin, dipukul-pukulin, ya. Jadi kalau Allah itu disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang di alam semesta ini, dimanapun juga nggak ada kekuatan yang lebih hebat daripada kekuatan kasih sayang. Nah, jadi dengan kekuatan yang sangat kuat ini, dosa segede apapun, kekuatan yang manapun, nggak ada yang bisa melawan gitu, Kak Abu. Makanya Allah itu bekerja di dalam diri kita itu dengan kasih sayang. Jadi kita udah ngelakuin dosa segede apapun, dengan kasih sayang itu sih bisa diberesin dengan sangat mudah apapun gitu, kira-kira gitu. Nah, demikian pula dengan kita. Kalau kita punya sifat kasih sayang, itu karakter yang sangat kuat. Berarti di situ membutuhkan kekuatan yang lebih gitu loh. Nah, itu hanya Allah yang bisa berikan. Oke. Itu ya, pentingnya kita belajar menahan amarah, memaafkan gitu ya Mas Sony ya. Pentingnya kita Iya, melatih diri untuk selalu apa ya, ada di stage itu mungkin karena karakter yang terbaik bukan masalah jadi strong power, punya apa ya, punya punya apa namanya, emosi gitu ya, emosi yang besar atau marah atau dan seterusnya, tetapi justru malah kasih sayang ya, justru yang paling kasih sayang. powerful justru ya. Oke. Iya, Jadi itu senjata paling paling powerful. utama ya. Jadi ingat ahimsanya Mahatma Gandhi juga ya. Dengan ahimsa dia justru malah bisa apa namanya ya, bisa bisa selamat gitu ya, dalam tanda petik. Kasih sayang itu yang akan jadi senjata utama. Iya, Oke, jadi Mas. makanya di situ Allah memilih sifat kasih sayang gitu. Oke. Iya, Terima kasih Mas Sony. Episode 9 ini apa ya? Ibadah, lebih kepada ibadah. Tadi Mas Sony mengatakan lebih detail ya tentang ibadah, bicara tentang memberikan yang terbaik gitu. Ibadah itu adalah gimana yang terbaik, bukan hasilnya, tetapi gimana kualitasnya sehingga yang tertutup atau hambatan-hambatannya jadi terbuka. Jadi bukan karena ya tadi ya analoginya, nasi gorengnya dienakin bukan pengen jadi lebih laku gitu, tapi supaya supaya kualitasnya lebih baik, dan itu nanti otomatis gitu. Jadi jangan cari hasilnya juga gitu, dan tanpa pamrih pastinya gitu. Itu poin pentingnya. So, Rahman iya, Rahim dalam banget, luas banget gitu ya. Dan ini saya rasa betul, itu semuanya adalah ranah rasa, semuanya masuk di dalam rasa gitu, bukan untuk diteorikan, tetapi bagaimana kita mengalaminya. Terima kasih Mas Sony. So, masih. final statement untuk episode 9 ini silahkan. Ya, saya recap dikit ya bahwa di surat Al-Fatihah ayat 3 disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya Allah Maha mengasihi. Artinya semua sudah diberikan, bukan apa yang kita inginkan tapi apa yang kita butuhkan. Dan Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang. Allah tuh sayang sekali sama kita. Semua kita itu adalah zat-zat Allah terkasih yang dikasihi, disayanginya tuh sama gitu. Semuanya spesial, nggak ada satu yang lebih spesial dari yang lain. Hmm. Dan semua apa namanya diberikan sayangnya yang berkelimpahan. Bayangin Allah itu membuat alam semesta sedemikian hebatnya,
hanya supaya kita belajar dan sadar untuk kembali kepadanya. Itu suatu bukti sayang yang kita bisa lihat di alam semesta ini, kira-kira begitu. Kalau dibilang di apa namanya lagu ya, lautan semua aku seberangi, gunung semua aku daki, ini Allah udah bikin alam semesta segini gedenya. Cuma mau kita sadar akan kasih sayangnya itu. Betapa beliau sudah membuktikan itu semua. Nah, jadi dan yang kedua, semua itu harus dua arah. Itu kita belajar juga untuk mengasihi dan menyayangi Allah itu dengan cara yang tadi udah kita bahas ya, sehingga apa yang hendak Allah berikan tuh terjadi dengan seindah-indahnya. Semua ini bukan kata-kata, tapi harus melalui sebuah pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman yang dibuktikan dari saat ke saat, dari waktu ke waktu, kira-kira begitu. Mungkin itu aja recapnya, Kang Abu. Terima kasih Mas Sony yang Ya, lebih mendalami lagi ya, membuat kita terjun ke dalam lagi untuk mengenal Rahman dan Rahim. Yang mungkin biasanya cuman ucapan gitu ya, di Al-Fatihah kita ngomong Ar-Rahman Ar-Rahim atau cuman dizikirkan dalam bentuk mulut gitu, tetapi setelah ditelaah lebih dalam ternyata wah itu kaitannya sama hati kita, sama kesadaran kita itu dalam sekali, dan semuanya bentuknya adalah rasa gitu. Dan yang paling penting adalah bukan apa yang diberikan, bukan bagaimana diberikannya, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah itu sendiri. So, ya. mudah-mudahan dengan kita lebih memahami ini, hubungan kita lebih baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Amin. atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.